Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya dengan Hera di channel YouTube Start by Garage. Di video kali ini saya ingin ngebahas tentang berapa sih gaji-gaji pembalap MotoGP. Ya, sekitar 10 rider yang saya ingin ngebahas. Saya ingin ngulik berapa sih gaji mereka. Cukup penasaran dengan gaya hidupnya juga. Sebagian rider juga itu ya cukup sosialita gitu kalau di dunia cewek ya. Jadi saya mau tahu sih berapa sih gaji mereka, dan otomatis kalian juga pasti penasaran kan salary-nya mereka itu berapa. Oke, sebelum kalian nonton video ini, kalian nonton bumper dulu. Keep watching. Untuk kalian yang merayakan lebaran, karena sekarang kayaknya masih hari ketiga lebaran gitu, masih suasana lebaran, jadi mohon maaf lahir batin untuk kalian yang muslim. Kalau seumpamanya ada salah kata, maafkan saya. Berbicara tentang lebaran, biasanya kan kalian-kalian yang punya salary lebih tinggi ketimbang yang lainnya, biasanya kan bagi-bagi duit tuh, bagi-bagi THR untuk ponakan, bagi-bagi THR dalam momen lebaran kayak gini gitu kan, pasti ya kan. Dan komen di bawah untuk kalian yang bagi THR tahun ini habisnya berapa sih? Habis THR itu habis gajinya berapa sih untuk bagi-bagi THR? Dan di video kali ini saya ingin ngebahas juga tentang rider MotoGP. Berapa sih sebetulnya salary mereka itu berapa? Setiap tahun kan kalau nggak salah mereka itu punya gaji berubah karena otomatis baik dari sponsor juga berubah. Terus prestasi mereka selama proses balap itu bagaimana, apakah cukup berkembang ataukah cukup berprestasi, otomatis mereka punya salary atau gaji itu pasti berubah, apakah berkurang ataukah bertambah. Oke guys, saya ngebahas rider yang punya gaji paling tertinggi untuk saat ini. Oke, sebagai juara dunia MotoGP yang bertahan sampai saat ini, yaitu Marc Marquez. Marc Marquez mendapatkan gaji tertinggi. Gaji yang diterima The Baby Alien ini itu berkisar antara 13,3 juta euro sampai 16 juta euro, atau sekitar 215,7 sampai 259 miliar kalau dirupiahkan guys. Wow, sungguh banyak sekali gitu guys. Bukan 1 miliar lagi atau 2 miliar. Kalau kita kan 1 miliar itu wow, cukup pencapaian gila sekali. Tapi ini 259 miliar guys. Wow, jadi pengen. Tapi dilihat dari perjuangan Marc Marquez, dia jalani selama balap ya memang sih cukup berprestasi. Otomatis karena prestasinya cukup bagus, cukup cemerlang, jadi sponsor pasti berdatangan untuk dia gitu, baik dari seperti Red Bull dan lain-lainnya gitu guys. Oke, next kita ke pembalap selanjutnya, yaitu Valentino Rossi. Oke, Rossi Fumi, yeah. Oke, gaji Valentino Rossi ini mulai tergusur dengan adanya Marc Marquez. Padahal tahun-tahun sebelumnya itu sebetulnya Rossi di antara semua rider MotoGP itu dia paling tinggi, paling mahal lah ya bayarannya itu di pembalap MotoGP, dia paling mahal bayarannya. Tapi semenjak Marc Marquez cukup gemilang juga, cukup cemerlang juga di dunia balap, jadi ya berjalannya waktu akhirnya dikalahkan oleh Marc Marquez. Jadi gaji juara dunia 9 kali ini si Valentino Rossi, kini The Doctor diperkirakan hanya menerima gaji sebesar 8,9 juta euro atau sekitar 144,3 miliar. Cukup lumayan besar lah ya untuk rider sudah capai 100 miliar gitu ya. Jadi ya cukup besar lah untuk seumuran Rossi gitu, karena dia juga sudah lama berkecimpung di dunia MotoGP tapi masih mencapai gaji 100 miliar, 100-an miliar gitu ya. Ya dibandingkan dengan Dovi, dia masih mengalahkan Dovi loh ya sama Vinales. Jadi ya cukup good juga sih, Rossi masih oke-oke aja sih sampai sekarang gitu. Oke guys,
Kita lanjut ke rider ketiga, Andrea Dovizioso. Ada yang ngefans sama Dovi, si ganteng ini. Dia sebagai runner up 3 kali dalam ajang balapan sebelum-sebelumnya, sebelum tahun ini yang pandemi ini. Terus Andrea Dovizioso masih berada di posisi ketiga dalam susunan gaji gitu. Jadi dia masih dikalahkan sama Rossi, guys. Gaji yang diterima Desmo Dovi ini untuk tahun lalu berkisar 6,2 juta euro atau sekitar 100,5 miliar. Wow, lumayan sih, lumayan cukup besar. Tapi setidaknya dia masuk 3 besar gitu ya, gaji terbesar di MotoGP. Oke, next. Kita ke Maverick Vinales. Oke, si imut ini, imut and lucu. Kalau di Instagram, saya kan follow juga Instagram mereka. Ya, Vinales itu cukup lucu, dan beberapa hari ini saya lihat postingannya di Instagram. Dia punya postingan kalau dia menang. Jadi dia menang juara satu, kalau nggak salah ya, juara berapa gitu, dia menang dari balapan virtual gitu, jadi yang diadakan MotoGP. Karena soal pandemi ini makanya mereka nggak balapan, tapi lumayan dia dapat juara loh di situ. Oke, Maverick Vinales ini sebagai rekan setimnya Valentino Rossi, satu naungan di tim Monster Energy Yamaha MotoGP. Maverick Vinales berada di posisi 4 pembalap MotoGP yang mempunyai gaji besar. Vinales yang mempersembahkan 2 kemenangan di MotoGP 2019 kemarin terima gaji sebesar 4,45 juta euro atau kalau dirupiahkan 72,2 miliar, guys. Cukup besar. 70 miliar itu sudah besar bagi kita ya kalau dirupiahkan. Terus kita lanjut ke Jorge Lorenzo. Nah, pembalap yang kelima ini sebetulnya sudah pensiun tahun lalu. Pembalap yang terakhir mampir ke Indonesia, dia holiday to Bali. Dia sempat merasakan keindahan Bali, berlibur, dan dia sangat senang berada di Bali waktu itu. Dan meski gagal tampil gemilang bersama Repsol Honda, tapi dalam urusan gaji, Jorge Lorenzo itu bukan kaleng-kaleng. Wow. Masih tergolong besar, guys. Tahun lalu saja itu terakhir masa karirnya kan. Jorge Lorenzo itu terakhir balap kemarin tahun lalu, sebelum dia pensiun juga tahun lalu juga. Jorge Lorenzo diperkirakan menerima gaji 4,2 juta euro atau kalau dirupiahkan 68,1 miliar. Nah, itu cukup besar. Sampai di titik terakhir dia pensiun itu cukup besar karena mungkin kembali lagi dari pihak sponsor. Dan Jorge Lorenzo juga punya masa-masa prestasinya. Jorge Lorenzo juga itu cukup bagus, jadi mungkin dari situ juga dari pihak sponsor masih melekat. Rider yang sudah mau pensiun dengan angka gaji 68,1 miliar itu cukup besar menurut saya, guys. Yang fansnya Jorge Lorenzo, suaranya mana? Oke, lanjut ke Danilo Petrucci. Rider ke-6 ini Danilo Petrucci. Kalian pasti tahu Petrucci menjadi pembalap tim pabrikan Ducati. Tentunya juga mendongkrak nilai gaji Petrucci dong ya, karena Ducati ya, saya nggak usah katakan lagi, Ducati pasti duitnya banyak dan sponsornya pasti banyak juga. Oke, rekan setim Andrea Dovizioso ini menerima gaji sebesar 2,5 juta euro atau setara dengan 40,5 miliar di tahun 2019. Lumayan cukup besar dengan pembalap yang bisa dibilang nggak terlalu menonjol gitu ya, tapi cukup dikenal untuk yang pecinta MotoGP. Tapi kalau orang awam pasti nggak terlalu taunya itu Rossi aja gitu, guys. Jadi lumayan cukup besar, 40,5 miliar itu di luar sponsor secara personal ya, karena kan pasti dari Instagram atau dari manajemennya dia, apa dari iklan kah, dari negaranya mereka, itu kan biasanya di luar dari gaji MotoGP. Nah, itu cukup lumayan besar. Oke, kita lanjut ke rider ke-7, Johan Zarco. Nah, kalian tahu Johan Zarco? Johan Zarco itu ridernya KTM. Dia cukup kontroversi dengan KTM. Johan Zarco tahun lalu menerima gaji 2,2 juta euro atau sekitar 35,6 miliar. Lumayan, 30-an miliar gitu ya, 35,6 miliar gitu, cukup besar, guys. Jadi ya masih apa ya, mereka gajinya besar-besar amat ya, kalau dirupiahkan itu
kalau mereka tinggal ke Indonesia terus pakai uangnya di Indonesia tuh wow, pertama mengalahkan presiden kita gajinya, pejabat-pejabat itu aduh ciut lah. Oke, lanjut kita ke rider ke-8, itu ada di posisi ini Carl Crutchlow. Kalian tahu Crutchlow itu sebagai pembalap tim satelit Honda, bukan tim utamanya Honda, dia cuman tim satelitnya Honda. Crutchlow menerima gaji dari tim LCR-nya Honda sebesar 2,2 juta euro atau sekitar 35,6 miliar. Nah, memang Crutchlow pembalap yang di naungan satelitnya Honda, bukan tim yang utamanya Honda, tapi dia memiliki gaji terbesar. Sebetulnya di luar dia banyak juga rider, tapi gajinya nggak sebanyak itu guys. Mungkin prestasi Crutchlow juga memang cukup bagus. Beberapa tahun terakhir itu memang dia beberapa kali juga naik podium, terus dalam menjalankan balap memang juga cukup bagus. Bikin kita gemes juga kalau nonton mereka balap gitu. Oke, kita next ke Alex Rins. Nah, ini pembalap ke-9 guys. Alex Rins ini menerima gaji 1,8 juta euro atau dirupiahkan 29,2 miliar. Nah, dari Suzuki untuk tahun 2019. Namun angka ini biasanya berubah kalau ada prestasi. Jadi beberapa tahun terakhir itu dan 2019 juga Alex Rins itu cukup berprestasi. Jadi dia mampu mempersembahkan 2 kemenangan MotoGP waktu di Amerika dan MotoGP di Inggris. Oke, kita ke rider terakhir yang ke-10 yaitu Joan Mir. Ada yang agak tahu dengan Joan Mir? Mungkin untuk kalian yang nggak terlalu sering nonton MotoGP, yang orang-orang awam mungkin nggak tahu itu Joan Mir siapa. Nanti saya akan perlihatkan foto-foto Joan Mir, rider yang mendapatkan posisi ke-10 yang berhasil dihuni rekan setimnya Alex Rins ini. Jadi dia itu rider di Suzuki juga, Suzuki X-Star. Joan Mir, pembalap Spanyol ini menerima gaji sekitar 1,1 juta euro atau sekitar 17,8 miliar kalau dirupiahkan guys. Nah, tapi kembali lagi nilai ini bisa berubah karena tergantung dari sponsor juga. Walaupun ridernya kurang berprestasi gitu, tapi biasanya sponsor banyak memberikan apresiasi atau memang niatnya memang untuk jualan gitu ya. Jadi memang kebanyakan dari sponsor juga pendapatannya. Oke guys, bagaimana menurut kalian dengan tadi pembahasannya tentang salary, tentang berapa sih gaji rider-rider MotoGP, karena saya juga cukup penasaran. Dan kenapa bahas MotoGP lagi? Jadi mulai beberapa yang lalu itu saya sempat bahas komentar-komentar netizen tentang Instagram rider MotoGP, terus bahas juga tentang Rossi spesifik, terus sempat juga saya bahas Iannone, terus kali ini saya bahas tentang gaji mereka. Memang entertainmentnya itu kita yang suka motor, suka dunia otomotif, itu memang pasti larinya entertainmentnya itu larinya ke MotoGP. Jadi untuk kedepannya saya pasti ingin memberikan informasi-informasi untuk kalian yang mungkin ada yang sudah tahu juga, ada juga yang belum tahu tentang informasi-informasi rider MotoGP, tentang MotoGP juga, mungkin tentang sirkuit yang dipakai mereka untuk balapan ya. Jadi untuk kedepannya saya ingin ngebahas tentang MotoGP juga sekali-kali gitu guys. Oke, bagaimana menurut kalian dengan pembahasan yang tadi tentang salary rider? Kalau seumpamanya kalian ada diskusi, silahkan ada di bawah di kolom komentar. Dan kalau seumpamanya kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini, terus komen positif, bantu saya untuk men-share video ini ke teman kalian. Dan untuk kalian yang baru nonton video ini, baru masuk ke channel YouTube Star by Garage, silahkan klik tombol subscribe di bawah, ada tombol merah, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya untuk kalian supaya kalau Star Bike ada update video baru, pasti kalian akan dapat notifnya. Oke guys, thank you for watching and see you next video. Bye!